ini B455 nih artinya apa sih? Pak, nanti saya balik ya. Udah balik-balik. Aku sampai pernah masuk penjara segala macam, Mas. Kita lagi bersama Bas. Nyoman. Halo, Nyoman. Nyoman. Kenapa namanya ini? Bas. Wih, langsung ditembak. Kenapa mau pakai angka? Nggak tahu ya, biar orang kepo kali ya. Ngerti nggak sih? Kalau Bas itu kan biasa, ini B455 nih artinya apa sih? Oh Iya kan? Padahal artinya Bas. Bahasa dua. Iya, Bas. Oh, simpel itu ya. Yoi. Aku mau nanya nih, jadi kamu mulai nge-DJ itu kapan sih? Dan gimana awal mula karir kamu sampai sekarang? Kalau mulai nge-DJ tuh udah dari, kalau dihitung udah mau 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun ya. Dari baru-baru masuk SMA tuh. Jadi aku tuh waktu SMA tuh agak bandel sedikit ya. Banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Ya kayak zaman SMA tuh ikut-ikut geng-geng sekolah gitu. Iya. Nah, kebetulan kakak kelasku tuh yang ketua geng tuh dia DJ. Nah, dari situ tuh aku kayak ngeliat nonton dia main di salah satu klub di Bali tuh kayak anjing keren ya. Keren banget nih jadi spotlight orang gitu. Terus coba-coba tanya-tanya lah. Habis itu di sekolah malak-malak gitu. Dan malaknya pakai belajar DJ. Dulu mainnya apa? Bandel banget sih, bukan dikit. Dikit. Dulu mainnya apa tuh? EDM. EDM. Kalau IDM ya? EDM ya. Siapa yang ngajarin? Namanya Rehan. Itu orang Bali Trance dulu. Itu guruku namanya Rehan dulu namanya. Tapi aku murid terakhirnya dia udah kayak tobat gitu yang benar-benar nggak nyentuh musik-musik lagi ke agama, lebih ke agama biasanya. Belajarnya di mana? Di DDC namanya. Ada studio gitu? Ada DJ School. Dewata DJ School namanya, yang punya tuh Ijal Baba. Alatnya apa tuh? Alatnya waktu itu masih 350 ya, sama 1000 DJ 1000 alat-alat lama. 12 tahun yang lalu tuh. 12 tahun yang lalu tuh ya? 12 tahun yang lalu ya. Nah, kenapa sekarang kamu milihnya genrenya R&B hip hop gitu sekarang ini ya? Emang dari dulu udah suka. Manajemenku yang dulu tuh nggak banyak yang mainin ya. Terus kayak mau belajar juga nggak ada yang ngajarin. Jadi ya udah simpen dulu aja. Malah dulu jatuhnya ke dubstep sama trap malah. Beloknya jauh banget dari trance. Berarti udah dari dulu ikut Dari dulu manajemen? ya ikut manajemen. Apa itu manajemennya? Kan sekarang kalau trigger kan R&B hip hop ya kebanyakan. Oh itu open format kalau dulu. Kayak semua ada, main funkot ada, main breakbeat ada, main EDM ada, main psytrance semua ada. Itu berarti manajemennya ada di Bali, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, kalau kamu sendiri nih, bakal expect nggak bakalan sejauh kayak sekarang ini? Apa mungkin emang udah terprediksi dari dulu atau enggak juga? Iya. Sebenarnya gimana bilangnya ya? Kalau aku sih percaya ya. Aku tuh deep talk dikit ya. Yeah. Jadi kayak dari dulu tuh aku tuh sering dipandang remeh sama orang gitu. Kayak nggak mungkin bisa. Waktu aku SMA tuh aku belajar DJ aja. Temanku bilang nggak mungkin bisa. Terus sekarang dia bilang anjing lu keren banget. Emang dari dulu aku percaya kamu bisa. Keren nggak tuh kira-kira tuh? Jadi dari dulu emang aku percaya pasti aku bisa. Momennya kapan kamu ngerasa kayak anjing gue bisa nih? Dari dulu. Optimis dari dulu. Mau ambisius jatuh tetap mau gimana pun optimis. Nggak pernah mundur. Kalau di Bali bilangnya gimana ya? Asal mundur ti. Asal mundur ti. Apa itu artinya? Kalau mundur mati. Oh. Kayak motivasi gitu. Nah, kan kalau musik tuh di Indo, maksudnya di DJ itu kan trennya kan muncul hilang. Nah, kalau dari kamu sendiri ngatasinnya gimana nih? Ya kan sekarang tren banyak banget nih, kalau yang tren musik A, B, C, D. Nah, Kenapa kamu nggak ngikutin trennya? Maksudnya nggak mau ngikutin. Iya, tetap dengan R&B hip hop. Aku nggak tahu ya. Gimana bilangnya? Ini agak berat juga ya jawabnya ya. Ini pertanyaan yang berat juga gimana ya? Kalau aku kan emang dari dulu sukanya emang musik-musik kayak gitulah. Malah aku R&B hip hop, dubstep, trap, apalagi drum and bass kan. Itu aku seneng banget. Cuman dari dulu tuh aku optimis aja aku main hip hop R&B tuh kayak ada kok masanya, ngerti nggak sih? Emang dulu tuh mungkin kalau aku ngerasa nih semenjak aku masuk Trigger, Volt gitu, aku main R&B hip hop di Volt udah mulai kebentuk,
diajak sama Trigger main-main keluar kota, aku ngerasa scene hip hop sama R&B di Indonesia tuh gede sebenarnya. Cuman nggak banyak tempat yang gimana bilangnya berani mau terjun ke sana. Tapi ya nggak salah ya, karena semua venue itu kan maunya kan revenue, bener nggak sih? Kebutuhannya ya, tapi nggak salah juga. Cuman emang aku dari dulu ya optimis kalau ada yang mau terima aku main hip hop R&B, ayo gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau menurutku scene musiknya ya balik ke orang lagi sih, tergantung selera orang sih ya. Aku nggak pernah ada, ya kalau orang dibilang nggak suka musik, kan selera orang musik beda-beda. Aku kalau bilang nggak suka sama musik itu ya nggak suka, tapi ya emang selera musiknya beda, mau gimana gitu sih. Pernah nggak sih ngerasa ada di titik yang kayak udah aku nggak pengen deh ada di dunia malam, atau nggak pengen deh jadi udah, DJ lagi? aku sampai depresi, Kayak sampai pengen ke biasa aja. aku tahun lalu depresi mas, sampai aku ke psikiater Gara-garanya? gara-gara main ini DJ. Capek, bener-bener capek, depresi, stuck, pokoknya nggak pengen ketemu siapa-siapa tahun lalu ini, sampai ke psikiater. Capeknya itu dengerin itu terus apa? Nggak tahu ya. Kegiatannya gitu terus? Mungkin kegiatannya ya, kayak nggak tahu ya kegiatannya, mungkin ya aku nggak tahu gimana ya. Kerja pulang ya, kayak kehidupannya gitu doang. Cuman aku tahu itu kerjaanku ya, cuman kayak jenuh, stuck. Aku sampai cerita sama Stan. 12 tahun. Aku ngomong sama Stan masalah itu, kayak curhat sama Bang Stan lah. Dan Bang Stan juga ngasih motivasi lagi. Ya gitu sih, stuck. Tapi akhirnya bisa kayak ngerasa better lagi. Ya karena mungkin aku sekarang lebih kayak main sama anak, lebih sering keluar ya. Terus banyak aktivitas sekarang kan. Ketemu orang lah ya. Ketemu orang, ngelakuin banyak aktivitas yang di luar DJ, kayak mulai gini. Dan aku sekarang juga mulai kayak main ke keluargaku lagi, kayak mulai balik ke keluargaku. Kan dari dulu agak nggak deket ya. Tapi sekarang tuh kayak mulai mendekatkan diri, kayak mulai ngebantu sih. Iya, pasti. Ngebantu banget ya. Habis itu kita mau nanya nih, terutama di kehidupan kamu yang di dunia malam ini, pernah ada momen-momen lucu nggak sih? Harus lucu ya tadi ya? Apa main di mana? Pernah. Dulu aku kan kerja di Gili Trawangan ya. Itu di Gili Trawangan tuh waktu masih boat party tuh masih punyanya Jigi dulu, Jigi Bar namanya boat party itu. Waduh. Jadi kalau naik boat party itu kamu tuh kayak harus naik boat kecil dulu loh, skoci gitu. Public boat. Public boat buat naik ke boat gedenya nih, karena nggak bisa Gedenya di sandar. tengah. Di tengah. Oh. Nah, kan kita bawa alat DJ segala macem ya. Terus naik kapal, ya ini ada orang India lah. Ngomongnya datang ke aku kayak gini. India. Udah red flag banget sumpah. Cuman dia ngomong kayak gini ke aku, kayak can you play Bollywood song please, sambil geleng-geleng kepala gitu. I give you 100 ya. Iya bener. Oh, ya udah. 100.000 kan zaman itu men 100.000 pakai beli rokok. Ya udah, puter Punjabi MC. Pulang lagi. Woi senang dia, I give you the money later katanya. Oke. Kelar boat party jam 7. Pas turun kapal tuh kan gelap ya mas ya. Kita turun ke public boat lagi, dia kayak bawa alat gitu. Emang dikasih duit 2 lembar mas. Aku masukin kantong. Terus turun dari kapal, aku emang kalau boat party nggak pernah bawa apa-apa. Mampir ke shop pas depan pelabuhan tuh ada kayak toko gitu, beli rokok mas. Rokoknya Marlboro. Itu masih kayaknya 40.000 apa 30.000-an deh. Keluarin duit 4.000 Jack. 2.000 Jack. Itu aku sebel banget, terus kayak nggak ada duit lagi, tapi udah di scan, ngerti nggak sih? Udah terlanjur beli. Terus aku bilang, Pak nanti saya balik ya. Nggak balik mas. Bawa rokoknya. 4.000. Nggak sih. Kalau sejauh ini main nge-DJ paling jauh kemana? Paling jauh? Cina, Jepang kali ya. Jepang lah ya. Mana jauh Cina sama Jepang ya? Jepang. Kalau Cina crowd-nya gimana tuh? Weh mas, aku nggak expect mas. Mereka nggak tahu lagu. Hah? Mereka nggak tahu lagu. Terus tapi itu the best experience sih. Mereka joget, Walaupun nggak tahu lagu, heboh. The best itu. Mainnya tapi tetap R&B. Tetap. Dan dia tahu? Nggak tahu. Tahu beberapa lagu tapi nggak semua tahu. Tapi mereka loncat. Aku pengen Pek mas nggak bisa jalan.
layoutnya yang tempat Cina tuh sama persis kayak Vault deh. Jadi kayak tempat DJ-nya itu Di tengah gitu. dikelilingin sofa gitu, itu nggak bisa jalan, rame banget. Nah minggu sebelumnya tuh Central sih yang main di sana, di tempat itu pack banget mas. Kalau tempat yang kamu pengen main di sana tuh gitu. Nggak tahu tempat sih aku kalau di sana. Di mana di Cinanya? Enggak, maksudnya tempat yang kamu pengen banget main di mana, di negara mana gitu. Enggak. Kalau di Bali, aku ada satu tempat di Bali yang belum sampean aku sampai sekarang main. Tapi aku harus main di sana, di Savaya. Soalnya event hip hopnya udah nggak ada lagi kan, scene hip hopnya. Iya. Tapi kalau Main ada, hip hop tuh di situ. pengen banget. Bayangin kayak zaman dulu kan Asafre kayak gitu-gitu di sana. Best sih itu. Keren banget tuh kalau dapat openingin mereka kan. Tapi itu belum kesampaian sampai sekarang sih. Nantilah kalau rezeki Tahun mah ini lah ya. nggak tahu, tergantung mereka aja sih kayaknya. Tergantung mereka. Masa aku balik main Afro House? Ingat ya aku ya. Saya itu Omnia ya dulu ya. Omnia, iya Omnia. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, kan kamu sekarang udah sebesar inilah namanya. Biasa aja mas. Besar lah. Besar dong. Ini Orang full. Oh iya. Tengkares. kamu mau ngomong apa ke diri kamu mungkin ke 5 sampai 10 tahun yang lalu, mungkin awal-awal karir. Kamu bilang apa ke dirimu yang dulu? Kalau kamu sekarang lihat kamu 10 tahun yang lalu, di depan kamu ada kamu, tapi itu kamu di waktu itu kamu bilang apa? Oh, sedih nih. Bilangnya apa ya? Kayak kamu keren sih, kamu kuat, nggak pernah give up sih. Iya. Asal Aku sampai pernah masuk penjara segala macem mas. Iya. Beneran 1 tahun 2 bulan. Gimana kerobokan berarti? Di Lombok, waktu aku berhenti dari Lombok kan gara-gara itu dulu. Gara-gara? Kriminal. Ada kasus nakal. Emang bandel. Katanya dikit tadi. Iya, kepencet. Baru dikit. Tapi di sana tuh aku tahu rasanya ditinggalin temen sih. Kayak yang dari dulu maksudnya kayak kalau sama temen ya Beneran nih, beneran. Semua anak-anak tahu kok. Nggak malu aku cerita ngapain masa lalu. Lihat, maksudnya kayak aku kan bisa buktiin juga kalau aku bisa. Ya kayak ditinggal temen. Mas di Lombok mas nggak ada keluarga. Jadi sedihnya tuh kalau misalnya di dalam LP itu kan pas masih zaman-zaman Covid kan itu. Oh. Zaman-zaman Covid kan maksudnya kayak ngerti nggak sih kayak keluarga di Bali nggak ada yang mau nggak diurusin lah, pokoknya sendirilah. Itu jadi kalau di satu sel tuh ada yang selalu tuh keluarganya tuh setiap Selasa sama Jumat tuh bawain makanan, ngerti nggak sih? Terus pas mereka makan dalam tuh kayak kita duduk sendiri gitu loh, ngerti nggak? Nungguin jatah nasi gitu. Aduh. Itu sedih banget tau. Terus temen satu pun nggak ada yang nanya. Dulu sumpah, ini boleh ngomong kasar di sini nggak? Boleh dong. Aku bayarin lonte temanku. Sumpah, saking aku sayang sama temanku. Aku bayarin lonte biar dia tuh maksudnya kayak seneng aja. Aku beliin lonte, aku cariin micet. Aku bayarin lonte 2 kali. Pertama ditipu sama orangnya, sama lontenya ini. Terus habis itu aku pesenin lagi. Sampai sesayang, maksudnya mas, aku nggak peduli ya. Aku maksudnya apapun aku tulus. Cuma maksudnya nanya kabar Jack, ngerti nggak sih? Gimana kabarnya di dalam? Nggak buang duit kok. Terus ada yang janjiin duit 100.000 dari aku pertama masuk sampai keluar tuh nggak ada 100.000-nya di kantong. Aku nggak masalah nominal tapi omongannya itu loh, ngerti nggak? Terus semua orang pada unfollow aku di Instagram. Sekarang di follow lagi, sosok asik. Aku di Bali bas bisa ketemu nggak? Tai anjing. Bangsat. Kenapa sekarang tuh aku nggak, maksudnya milah-milah ketemu orang. Coba yang aku ajak tuh cuma anak-anak ini aja mas. Soalnya aku tahu anak-anak ini ya kayak kemarin aku ada masalah. Kenapa aku marah banget ya karena kayak gitu. Kayak aku udah percaya nih, lo kayak gitu. Rokok ya, balas ngomong. Parah sih kalau itu. Iya kan, gitu sih. Tapi ya kalau yang kayak kamu tanya tadi, aku selalu bilang ke diriku, aku bangga sih. Maksudnya gimana pun aku jalanin, aku nggak pernah kayak mikir anjing, nggak bisa. Aku selalu bilang pasti bisa. Jangan nyerah bro. Itu dia. Kalau kata temanku tuh bilang kayak gini dulu Nesan. Tuhan tuh ngasih cobaan, berarti kamu bisa ngelewatin. Iya. Ngerti nggak? Dikasih cobaan nih. Aku jarang sembahyang mas, tapi aku percaya yang kayak gitu. Kasih cobaan, pasti kamu bisa ngelewatin karena Tuhan tuh tahu kamu bisa ngelewatin. Sekarang pertanyaannya mau apa nggak aja gitu. Kan berarti kamu dulu istilahnya tuh waktu masa-masa itu kamu pernah di cancel lah ya sama orang-orang.
Di reject lebih tepatnya. Di reject lah. Ini pertanyaan sih, pilihan sih. Kamu lebih takut di cancel netizen? Kalau sekarang mungkin netizen ya. Netizen atau ditelepon mantan? Kalau sekarang apa dulu? Sekarang. Sekarang ya telepon Pacar lah ya. mantan lah. Oh, mantan. Mending telepon mantan ya. Mending pacar dong. Gua pacar. Iya kan bener kan? Iya, pacar. Kan pilihannya cuma 2. Oh iya bener. Telepon mantan deh. Nanti aku kasih tau pacarku. Iya. Ya kan bener kan, jujur. Yoi. Boleh. Terus mungkin ini mungkin kamu dulu pernah ngerasain ya yang tadi kamu bilang sampai ke psikiater. Berarti kamu pernah nggak sih ngerasa sendirian walaupun dikelilingi banyak orang? Itu yang selalu aku rasain. Itu yang selalu di kayak rame nih. Banyak teman-teman tapi kayak pikiran kosong, main DJ juga kayak gitu. Ini berarti kamu ya? Kadang gini mas, kadang gitu ya. Tapi emang iya. Diajak ngomong apa nggak mudeng gitu. Nah, terus aku mau nanya nih, kalau kamu dikasih gift sama Tuhan nih mau ngilang seminggu, kamu mau ngapain? Mau ngilang seminggu nih, apa kamu pengen ngapain selama seminggu ini? Bisa ngelakuin apa aja? Ya, bisa lakuin apa aja? Buat orang tua bahagia kali ya. Tes. Iya nggak sih? Selama seminggu itu? Iya selama seminggu itu. Soalnya aku belum bisa ngasih apa-apa. Gitu sih kayaknya. Ya balik ke orang tua nggak sih kita? Ya, Mau senakal apapun. di seminggu kasih waktu ke keluarga. Keluarga, benar-benar full treat mereka buat bangga, happy. Ya sih kalau seminggu bisa. Tapi masih sering pulang nggak? Sering kok sekarang, sering banget malah sekarang makin dekat sama keluarga, sama kakak-kakak aku utamanya. Dari dulu kan nggak ngomong aku, dibenci banget. Tapi sekarang malah bersyukur karena aku juga ya namanya keluarga tetap sayang kan. Bisa buktiin kalau aku tuh udah berubah gitu. Ya udah sih, mungkin pertanyaannya itu aja. Oh nggak ada yang dangerous, aman kok. Oh nggak ada. Aman aja kalau Terima kasih banyak. Halo guys, buat yang nggak bisa datang, tungguin setnya Bas di YouTube-nya Pak Mos. Vamos. Jogja. See you. Bye-bye. Dadah.